Assalamualaikum. Em, Baik, kita mulai video kita pada hari ini. Ini adalah bagian part of online learning di Sekolah Tinggi Agama Islam jadi Ilmu Skaping. Bersama Ibu kembali, Ibu Ayu. Kita akan kuliah bersama dalam mata kuliah menulis pidato. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya sebuah kesibukan, baik itu mungkin yang pejabat atau pegawai atau dosen, guru, mahasiswa, karyawan, semuanya punya kesibukan. Tapi tidaklah sebuah kesibukan itu yang paling Allah sukai itu adalah kesibukan dalam mencari ilmu. Nah, bersyukur kita kepada Allah karena kenapa? Karena kita semua setelah Allah berikan satu kesibukan pada waktu ini adalah untuk mencari ilmu. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Setiap keduanya itu adalah mempunyai koneksi. Karena ada orang yang timpang hanya belajar tentang akhirat, ternyata dia lupa akan dunia. Rasulullah menyuruh keduanya untuk seimbang. Baik, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Begitu banyak brand ambassador di dunia ini, atau mungkin dalam sebuah produk kita kenal ada orang yang mempromosikan, orang yang membawa produk sehingga dia ketika kita melihatnya kita semakin tertarik untuk memakai produk. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau boleh kita umpamakan sebagai brand ambassador, is a perfect brand ambassador, adalah seorang yang luar biasa perfectnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak punya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah SAW memiliki satu kelemahan atau mungkin kekurangan, langsung Allah tegur. Banyak beberapa ayat ada ya di dalam surah Abasa contohnya. Itu Allah tegur langsung ketika Rasulullah mungkin tidak mengindahkan orang yang para sahabat yang mungkin buta. Sementara Rasulullah hanya melayani, karena memang waktu itu sedang bertemu dengan para istilahnya pejabat-pejabat ya kafir Quraisy. Tapi Allah langsung tegur agar kekurangan baginda Rasulullah itu langsung tertutupi. Dan tidak ada orang yang sesempurna beliau di atas bumi ini dan yang dicintai Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, terlalu semangat kali ya. Mudah-mudahan ibu harapkan rekan-rekan saudara semuanya juga pada semangat pada hari ini, walaupun mungkin kita baru kuliah online. Mudah-mudahan kita bisa berkembang lagi. Kuliah online ini kita lakukan walaupun nanti kita sudah bertemu secara offline atau di kelas, mungkin kita bisa kembangkan kelas online kita ini dengan Zoom atau mungkin YouTube live dan segala macam. Itu harapan kita ya, karena kita sebagai mahasiswa itu harus kreatif. Sebagaimana mungkin pada hari ini kita akan membahas pada mata kuliah menulis pidato. Baik, sebenarnya apa yang kita bahas pada hari ini adalah sudah pada tahu nih, mungkin ada yang juga sudah banyak memberikan pidato di kalangan khalayak ramai ya, atau mungkin di sekolahnya atau mungkin di tempat kerja. Pada mata kuliah ini kita akan melihat bagaimana konsep pidato yang mungkin selama ini ada beberapa yang kita lihat, atau mungkin itu konsep ceramah. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu perbedaan antara pidato dan ceramah. Secara konsepnya mungkin kita tahu pidato mungkin lebih ke formal dan ceramah dia tidak formal. Tetapi hal ini tidak bisa kita ambil sebagai pedoman. Ada juga ya, ini pidatonya tidak semi formal gitu ya. Nah, ada satu hal ketika kita berceramah itu konseptual yang kita ambil itu mungkin dari kita sendiri, atau mungkin ada yang lebih spesifik lagi, ceramah itu bisa diberikan oleh orang yang pakar walaupun mungkin tidak terlalu pakar. Tapi pidato dia bisa diberikan oleh seorang yang mempunyai jabatan fungsional atau mempunyai jabatan di sebuah instansi,
Dan dia bisa saja dia tidak pakar terhadap itu, tapi bisa saja dia juga pakar. Tetapi pada kecenderungannya adalah ceramah itu, contoh ya, sekarang ibu memberikan pidato kuliah atau ceramah. Nah ini salah satu contoh dari ceramah gitu ya, karena setidaknya ibu mungkin mengetahui sedikit mengenai apa mata kuliah yang ibu emban. Baik, kita lanjutkan ya. Itu mata kuliah mata pelajaran kita yang lampau minggu lalu, dan pada minggu sekarang kita banyak itu ada pertanyaan bagaimana susunan dari pidato itu sendiri. Nah, yang pertama, pidato itu kita punya opening pastinya. Bu, ada pertanyaan, Bu, opening itu wajib nggak? Wah, wajib, karena menurut McLeod Craig itu seorang pakar pidato dunia, dan dia sudah memenangi pidato tingkat dunia. Beliau berkata seperti ini, ketika saudara, dalam bahasa Inggrisnya kita terjemahkan aja bahasa Indonesianya ya, ketika saudara itu memulai sebuah pembicaraan, maka yang dilihat itu adalah pertama openingnya. Ketika saudara mengatakan, ketika memberikan pidato itu dengan funny thing atau hal yang mungkin bercanda, nah seperti itulah orang menilai saudara pada awal sampai akhir nanti. Walaupun mungkin di pertengahan sudah cenderung kepada serius ya. Kemudian apabila saudara berpidato itu dalam bentuk berwibawa gitu ya, kalau menurut pakar gerak-geri atau psikis ya, atau gerakan tubuh, itu orang yang berpidato dengan suara yang vokalnya lebih ke A, O, U gitu ya, atau ke dalam, itu dia lebih terlihat lebih berwibawa. Contoh, ada orang yang berpidato dengan vokal suara yang biasa saja. Contoh ya, ibu contohkan. Hai para saudara semuanya. Nah, ketika seseorang berpidato seperti itu, mungkin dia kekurangan wibawa, atau lebih tingginya itu kebijaksanaan. Kalau wibawa itu bisa mungkin kita buat sendiri, kebijaksanaan itu datang dari aura seseorang. Ya, baik. Itu tentang opening. Jadi pilihlah opening yang mungkin menggambarkan diri kita, agar nanti sampai terakhir orang lain tahu seperti apa pembawaan kita dan isi dari apa yang kita bawakan. Contoh ya, ketika kita lihat Ustadz Abdul Somad, beliau berceramah ya, mungkin kita ambil saja yang contoh berceramah, karena itu beberapa pembicara internasional, nasional juga, beliau juga pembicara internasional karena fasih berbahasa Arab. Itu beliau tidak memulai dengan bercanda dulu, tapi mungkin dengan sapaan, wibawa, kemudian ada muncul aura kebijaksanaan di tengah dari pidato ceramah beliau, baru beliau memberikan candaan yang tidak berlebihan. Atau contoh kita lihat bagaimana Bapak Presiden kita memberikan pidato, atau mungkin Bapak Gubernur kita atau Bapak Bupati kita. Pernah nggak kita lihat ya, ketika upacara beliau membuka, baiklah saudara-saudara, kita bersyukur bla bla bla, lalu lanjut ke opening berikutnya, Bapak Ibu yang lucu dan imut gitu ya. Bayangkan ketika seorang bupati, gubernur atau presiden mengatakan hal-hal yang seperti itu, pasti tidak akan dinilai kewibawaan seorang yang berpidato tersebut. Oke, itu poin pertama ketika opening. Nah, ada pertanyaan, Bu, harus opening? Iya, harus. Walaupun mungkin menurut budaya di dalam bahasa Inggris tidak ada lagi yes, blessing to Allah, itu tidak masalah. Tapi ketika kita di Indonesia mungkin kita pakai, tapi kalau untuk sebuah perlombaan itu tidak dianggap sebagai sebuah nilai, karena di dalam budaya berbahasa Inggris, cultural mereka tidak ada Allah, Muhammad, itu kan nggak ada, itu our translation, terjemahan kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua, isi. Nah, isi ini yang penting. Ketika kita menyampaikan isi dalam sebuah pidato, hendaknya dalam sebuah pidato itu poin-poin, pointer-pointernya jelas. Ada orang berceramah mungkin tidak berpoin, itu tidak masalah, karena mungkin dia membahas lebih ke detail dari kepakarannya. Tetapi kalau seandainya dia pingin poin-poin, itu juga lebih cakep.
Poin-poin itu akan memberikan nilai runutan dari pola pikir orang yang menyampaikan. Nah, ada pertanyaan, Bu, kan ada pidato itu dikonsepkan gitu ya. Ya bisa saja, contohnya bupati, gubernur, presiden itu punya konsep. Misal saja ketika seorang bupati itu pergi ke STAI memberikan pidato ilmiah ya, atau kuliah ilmiah, itu kadang-kadang itu perguruan tinggi yang mengkonsep. Ibu pernah mengkonsepkan pidato bupati, lalu ketika dia memberikan kuliah ilmiah, nah itu yang dibacakan, walaupun mungkin mereka edit sedikit, menyesuaikan gitu ya. Baik, itu yang tentang opening. Nah, ketika kita opening, apa yang akan kita bahas dari judul setelah opening isi ya, maaf, isi. Ketika kita opening itu koneksinya ada, judulnya apa, nanti jangan sampai berbeda. Nah, ketika ada pidato agama, pidato umum, kita sudah bahas ya, ceramah agama, ada juga yang tidak ceramah agama, ceramah kesehatan. Nah, pidato juga seperti itu, ada pidato agama, ada yang tidak. Ketika pidato agama, kita harus memasukkan dalil itu yang kuat. Nah, ketika kita mungkin pidato umum, misalnya tentang kesehatan, kita harus memasukkan data, wajib. Di pidato agama juga sekarang dalam pembuatan pidato syarhil itu ya, ketika ibu membuat pidato syarhil untuk beberapa tingkat lomba, itu wajib ada data. Ketika data itu tidak kita masukkan, maka nilai pidato, konsep pidato itu menurun. Oke, jadi kita misalnya tahun berapa ini, kita masukkan data 2003 gitu ya, ini tahun 2020 itu kurang, ini data itu wajib. Nah, itu mungkin secara sedikit saja ya, mungkin di atas nanti kita akan bahas lebih dalam. Terakhir, closing. Nah, closing ini mungkin ada pertanyaan kemarin, Bu, haruskah closing itu dengan pantun, dengan canda dan semacam? Diisi juga boleh sih sebenarnya pada konten. Di closing juga boleh kita buat dalam bentuk misalnya pantun, puisi, syair misalnya, tapi itu jangan dan itu tidak terlalu berpengaruh, makanya jangan mengambil terlalu banyak waktu dalam pantun dan syair tersebut, tetapi itu sebagai sebuah gimmick yang sedikit menambah nilai ya dari sebuah pidato. Tapi kita harus perhatikan semi formal, formal atau informal. Ada jenis 3 pidato ini, masing-masingnya tidak bisa kita masukkan closingnya yang sama. Ketika kita closing dalam pidato informal, mungkin kita bisa pantun. Pada pidato formal tidak bisa mungkin, atau mungkin ada beberapa, tetapi pantunnya pun mungkin pantun dalam berbahasa Indonesia. Baik, 3 poin itu tentang menulis teks pidato. Mungkin ibu harapkan saudara semua paham ya apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan video singkat ini akan memberikan sedikit ya, mungkin hanya sedikit tukar pikiran kita bersama. Terima kasih telah menonton. Don't forget to like this video, to share to your friend. Ada tugas nih terakhir, tugas ibu berikan. Yang pertama, coba saudara buat pidato singkat. Saudara sebagai seorang ini yang formal ya, saudara sebagai seorang camat ketika menanggapi kasus corona. Masih kita berbicara masalah corona karena kita masih berada di dalam masa stay at home corona. Bagaimana saudara menanggapi dan berpidato mengenai kesehatan mungkin, walaupun saudara tidak pakar ya, ingat pidato kita bisa tidak pakar di sana, tapi mungkin kita menjabat di sana. Nah, coba berikan, saudara posisikan sebagai seorang camat. Yang kedua, setelah saudara buat konsep, buat video. Nah, saudara berpidato tentang corona. Oke deh, kita buat pilihan. Itu sebagai seorang pejabat. Yang kedua, pidato sebagai seorang dai. Boleh saudara ambil singkat saja, mungkin singkat saja, sekitar 5 menit. Pidato tentang bagaimana meningkatkan keimanan di zaman stay at home atau karena corona ini. Baik ya, ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Hanya kebenaran berasal dari Allah, dan seluruh yang salah itu berasal dari ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.